kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai ke pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ika. Kenapa tuh? Asam urat. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Amin. Nah, sebelum masuk materi, siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, Mbak Foto? Uang dan fungsinya Bu. Oke, benar banget. Maka dari itu karena uang digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi, tentu saja ada lembaga yang mengelola uang kita. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu lembaga jasa keuangan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama peserta didik mampu membedakan antara bank dan lembaga keuangan non-bank secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan peran LJK Bank dan LJK non-bank dalam perekonomian nasional. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis peran LJK secara kreatif dan logis. Untuk pengertian lembaga keuangan sendiri, yaitu merupakan badan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, LJK sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Fungsi LJK yang pertama ada menghimpun dana seperti tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua menyalurkan kredit seperti pinjaman untuk usaha atau modal. Yang ketiga ada menyediakan jasa keuangan seperti pembayaran. Dan yang terakhir mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Nah, perbedaan LJK Bank dan non-bank sendiri, yang pertama ada lembaga keuangan bank itu menghimpun dan menyalurkan dana, menerima simpanan seperti giro, tabungan, deposito, dan yang terakhir menyediakan jasa sistem pembayaran. Nah, di sini siapa yang tahu apa contoh dari lembaga keuangan bank? Ya, boleh disebutkan. Contohnya seperti BRI, BCA, Bank Jatim, dan lain-lain. Ya, bagus banget. Lanjut ke lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu tidak menerima simpanan giro seperti lembaga keuangan bank. Yang kedua fokus pada layanan keuangan tertentu seperti asuransi, pegadaian, dan koperasi. Dan yang terakhir tidak menggunakan fungsi sistem pembayaran. Nah, di sini siapa yang menyebutkan apa sih contoh dari lembaga keuangan non-bank? Dari Mas Rian. Ya, jadi lembaga non-bank itu sendiri adalah pegadaian, alian, sama akhiran. Oke, benar banget. Selanjutnya ada peran lembaga keuangan. Yang pertama itu menjadi perantara keuangan antara penabung dan peminjam. Yang kedua mendorong investasi dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga menyalurkan kredit usaha. Dan yang terakhir menjaga kestabilan ekonomi nasional. Nah, apakah kalian sudah paham tentang lembaga jasa keuangan? Paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD, yaitu sebagai tugas kelompok. Jadi untuk pembagian kelompoknya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, waktu diskusinya itu 10 menit. Terus nanti setelah selesai nanti dipresentasikan setiap kelompoknya. Paham? Paham.
Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya. Isi menjawab dari kelompok 1, jawaban yang pertama yaitu lembaga jasa keuangan yang paling sesuai untuk membantu Anda mendapatkan modal yaitu Bank Umum seperti BRI. Bank Umum ini sendiri menyediakan fasilitas kredit usaha dengan bunga yang relatif rendah dan persyaratan yang jelas. Selain itu, Bank Umum merupakan lembaga yang terpercaya karena diawasi oleh OJK, sehingga proses peminjaman modal menjadi lebih aman bagi pemula seperti Anda yang masih ingin memulai usahanya. Kemudian jawaban yang kedua yaitu peran Bank Umum dalam membantu Anda adalah menyediakan pembiayaan modal usaha melalui kredit yang telah disediakan untuk usaha kecil. Dengan fasilitas kredit tersebut, Anda dapat memperoleh modal awal tanpa harus menunggu tabungannya cukup. Selain itu, Bank juga menyediakan layanan pendampingan dan keamanan transaksi sehingga Anda dapat menggunakan dana tersebut dengan lebih nyaman dan ramah. Masih bagus banget untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik, dari kelompok kami untuk jawaban pertanyaan nomor 1, lembaga jasa keuangan yang paling sesuai untuk membantu Anda adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR biasanya memiliki proses pengajuan pinjaman yang lebih sederhana dan cepat dibanding bank umum, sehingga cocok untuk pelaku UMKM seperti Andi. Kemudian yang kedua, peran BPR dalam membantu Andi yaitu menyediakan kredit mikro yang dapat digunakan sebagai modal awal usahanya. Kredit mikro dari BPR biasanya memiliki persyaratan ringan dan pencairan dana yang cepat sehingga memudahkan Andi dalam memulai bisnis minuman segar. Masih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 untuk presentasikan. Oke. Pertama, lembaga jasa keuangan apa yang paling sesuai untuk membantu Andi mendapatkan modal. Jadi kelompok kami memilih Koperasi Simpanan Pinjaman sebagai lembaga yang paling sesuai untuk membantu Andi. Koperasi sering memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga lain, terutama bagi anggotanya. Selain itu, koperasi biasanya memiliki mekanisme yang lebih fleksibel sehingga mudah diakses oleh pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal usaha dalam jumlah tidak terlalu besar. Terus yang kedua, menurut kalian peran apa yang diberikan lembaga jasa keuangan tersebut dalam membantu usaha Andi? Peran koperasi dalam membantu Andi adalah memberikan pinjaman berbasis keanggotaan yang dapat digunakan sebagai modal awal usaha. Koperasi berfungsi sebagai lembaga yang mendukung kesejahteraan anggotanya, sehingga pinjaman yang diberikan biasanya lebih ringan dan menyesuaikan kemampuan meminjam dengan modal tersebut. Andi dapat memulai usaha minumannya dengan resiko finansial yang lebih kecil. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir. Menurut kelompok kami, lembaga jasa keuangan yang paling sesuai untuk membantu Andi adalah Vintage Lending yang terdaftar di OJK. Vintage menawarkan proses peminjaman yang cepat, kemudian mudah tanpa banyak persyaratan, sehingga cocok bagi Andi yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Kemudian sama memilih Vintage yang legal diawasi oleh OJK, layanan ini bisa menjadi solusi praktis untuk mendapatkan modal awal. Kemudian peran Vintage Lending dalam membantu Andi adalah menyediakan pembiayaan cepat tanpa jaminan sehingga Andi dapat langsung mendapatkan dana untuk membeli peralatan dan bahan usaha. Vintage juga memberikan kemudahan dan proses pengajuan karena seluruh prosedur dapat dilakukan secara online. Hal ini tuh membuat Vintage menjadi alternatif yang efisien bagi masyarakat yang membutuhkan modal dengan proses yang tidak rumit. Terima kasih untuk kelompok 4. Oke, semuanya sudah selesai. Tolong LKPD-nya dikumpulkan di depan. Oke guys, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu ada secara individu untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi hari ini. Oh, Mbak Senada, fokus dulu ke depan. Oh iya, nah Ibu juga ada hadiah untuk 3 orang dengan skor tertinggi.
Benar. Udah masuk semua? Sudah. Oke, Ibu mulai ya. Would you like food? No. Oke, sebenarnya udah semua. Buang kiri aku sini ya. Nah, untuk pemenang Riko.
and yoga dari Evini silakan maju ke depan. Agus, pelan-pelan udah gue mau lupa. Itu gue Ewan. Jadi dulu. Aku tidak ada ketemu gue Ewan berarti mas. Ewan silakan. Ikut ya. Nah, pembelajaran kita sudah sampai akhir. Ibu minta satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran tentang hari ini. Ya, boleh Mas Rian. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang berfungsi menghimpun dana, menyalurkan kredit dan menyediakan berbagai layanan keuangan. LJK terbagi menjadi bank dan non-bank dan keduanya memiliki peran penting dalam membantu kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Oke, terima kasih Mas Rian. Betul banget. Jadi kesimpulannya yaitu lembaga jasa keuangan sangat penting karena menjadi penghubung antara masyarakat yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. LJK juga menyediakan berbagai layanan keuangan dan memudahkan aktivitas ekonomi sehari-hari. Nah, dengan memahami fungsi, jenis, perbedaan, serta peran, kalian diharapkan bisa lebih bijak dalam memilih layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Kalau misalnya minggu depan Ibu kasih kuis seperti ini lagi, mau nggak? Mau. Oke. Untuk minggu depan disiapkan materi selanjutnya itu alat pembayaran, jangan lupa dipelajari terlebih dahulu. Baik, Bu. Oh iya, untuk Mas Rian karena tadi sudah aktif, boleh maju ke depan. Terima kasih atas masukannya dan perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, anak kami bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Terima kasih Mas. Baik. Cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.